Efektif. Saya Novia Darmawan Putri dengan NIM 20059. Saya Denny Kurniawan dengan NIM 20230310156. Saya Balkizatul Karoman dengan NIM 2002303101117. Saya dengan Riko Ramansyah dengan NIM 2023031011106. Saya dengan Alivia Zatira Nadia Rama dengan NIM 20303101112. Saya dengan Nabila Maharani dengan NIM 2030331011044. Saya dengan Atika Quratul Aini dengan NIM 202303101038. Di sini kami akan mendemonstrasikan improve communication effective. Komunikasi SBAR yaitu Situation Background Assessment dan Recommendation adalah kerangka teknik komunikasi yang disediakan untuk petugas kesehatan dalam menyampaikan kondisi pasien. Untuk SBAR sendiri itu adalah metode terstruktur untuk mengkomunikasikan informasi penting yang membutuhkan perhatian segera dan tindakan berkontribusi terhadap eskalasi yang efektif dan meningkatkan keselamatan pasien. Tujuan dari komunikasi SBAR yaitu bagian dari menyampaikan informasi kondisi pasien dari perawat kepada dokter. Metode SBAR sama dengan SWOT, yaitu Situation Background Assessment Recommendation. Komunikasi efektif SBAR dapat diterapkan oleh semua tenaga kesehatan. Diharapkan semua tenaga kesehatan, maka dokumentasi tidak terpecah sendiri-sendiri. Diharapkan dokumentasi catatan perkembangan pasien terintegrasi dengan baik, sehingga tenaga kesehatan lain dapat mengetahui perkembangan pasien. Yang pertama, situation. Di sini menyebutkan salam, identitas pelapor dan asal ruang perawatan, kemudian identitas pasien, dan alasan untuk melaporkan kondisi pasien secara subjektif dan objektif. Yang kedua, background. Di sini menyebutkan latar belakang pasien, yaitu riwayat penyakit sekarang, alasan pasien dirawat inap, dan pengelolaan pasien yang sudah berjalan. Selanjutnya, terapi yang diterima pasien sampai saat ini atau yang signifikan. Yang ketiga, asesmen yakni A. Sebutkan penilaian kondisi pasien menurut pelapor bila ada, biasanya dengan kata-kata menurut saya kondisi pasien mengarah ke bla bla bla. Yang keempat, recommendation yakni R. Sebutkan rekomendasi untuk pasien menurut pelapor bila ada, biasanya dengan kata-kata apa yang perlu dilakukan, mohon dokter segera datang. Dan juga biasanya dengan kata-kata pasien dengan diagnosis bla 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 dan juga perawat hari ke dan seterusnya. Assalamualaikum dok, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf ganggu waktunya ya, Pak. Benar dengan dokter Novia? Iya benar. Oke, baik. Perkenalkan dokter, saya perawat Dandi dari ruangan Melati, Rumah Sakit Dr. Subandi. Melaporkan keadaan pasien yang bernama Tuan T dengan umur 42 tahun. Tanggal masuk rumah sakitnya tanggal 15 Oktober 2021. Selama 3 hari perawatan dok. Untuk DPSD, Dr. A, SPPD, diagnosa medisnya post operasi appendix, nyeri tetap selama dirawat di bagian bekas operasinya. Pasien terpasang infus NaCl 10 tetes per menit, kesadaran komplementis. Hasil dari laboratorium terbaru, hemoglobinnya 9 mg per desiliter, albumin 15, ureneum 237 mg per desiliter. Oh iya, Mas, bagaimana keadaan pasien sekarang? Jadi keadaan Tuan N ini merasakan nyeri berat pada lukas operasinya dikarenakan pasien mengonsumsi makanan pedas ketika semalam. Jadi saya sudah menganjurkan pasien untuk latihan nafas untuk mengurangi rasa nyerinya, dan saya sudah anjurkan untuk berikan analgesik. Oh, baik. Mas minta tolong untuk rekomendasi yang sekarang ini, anjurkan pasien untuk latihan nafas dilanjutkan, lalu berikan obat antiemetik parental untuk mengurangi rasa nyerinya di bagian bekas luka operasi tersebut. Oke, baik dok, saya ulangi ya rekomendasi dari dokter. Jadi nanti dianjurkan untuk latihan nafas diteruskan lagi ya dok ya, dan diberikan obat antiemetik parental untuk mengurangi rasa nyerinya. Nanti langsung setiap hari lakukan pemantauan, nanti bisa konsultasi ya. Oke, baik, terima kasih dokter. Saya permisi dulu ya.